Halo, kembali lagi di Males Scrolling dengan aku Guna Satwam di sini. Setelah sangat lama menunda episode kedua, akhirnya ada waktu untuk ngetaping episode kedua. Di episode kali ini aku akan bahas tentang recap 2022. Jadi apa-apa aja yang terjadi di tahun 2022 yang sempat viral, yang sempat hits di media sosial, terutama di Twitter, aku akan bahas. Jadi yang pertama di bulan Januari. Di bulan Januari itu ada NFT Gozali. Jadi Gozali itu ngejual foto mukanya selama 5 tahun terakhir, terus di-upload di NFT, di OpenSea, dan itu laku miliaran. Nah, setelah itu laku dan menjadi viral di sosial media, jadi banyak banget orang-orang yang ikut mencoba peruntungan dengan caranya yang dilakukan oleh Gozali. Ada yang upload KTP, ada yang upload gorengan, ada yang upload ya pokoknya foto-foto sampah diupload dengan harapan bisa sukses kayak Gozali, tapi ya akhirnya zong. Terus di bulan Februari itu kalau teman-teman ingat, awal mula si Putin menyerang Ukraina. Jadi masalahnya ya seperti biasa, si Putin itu nggak terima kalau NATO atau perwakilan negara barat naruh semua persenjataannya di perbatasan Rusia, yaitu di negara Ukraina. Itu nggak suka. Gara-gara nggak suka ya udah si Putin invasi aja si Ukraina gitu. Terus di bulan Maret kalau teman-teman kalian ingat, ada Mbak Rara. Mbak Rara ini jadi ada perhelatan MotoGP di Lombok. Jadi pemerintah menggunakan Mbak Rara ini sebagai pawang hujan. Dan ini sangat hits beritanya di sosial media. Karena dari akun MotoGP sendiri di Twitter juga ngeposting tentang Mbak Rara ini. Dan memang hasilnya ya memang nggak ada hujan sama sekali. Dari hujan deras sampai akhirnya hujannya benar-benar reda. Bulan April. Nah, di bulan April ini kalau teman-teman ingat, Elon Musk, orang terkaya nomor 1 di dunia, itu beli Twitter dengan harga 600 triliun. Jadi doi beli Twitter itu gara-gara ingin menjadi penyeimbang media yang ada di sosial media digital. Karena menurut dia itu, media digital itu kebanyakan pro sama media barat. Kayak contohnya Rusia. Jadi apapun yang tentang yang membela atau pro dengan Rusia itu pasti di take down sama Twitter, sama Facebook, sama Nengek di take down. Nah, si Elon Musk ini ingin menjadi penyeimbang. Di dalam misinya akuisisi Twitter dan memperbaiki apa aja yang terjadi dalam Twitter, itu banyak gonjang-ganjing. Contohnya ada 7.500 karyawan awalnya di Twitter, setelah Elon Musk mengakuisisi langsung di-cut, sisa sekitar ratusan pegawai lah. Di bulan Mei ini ada berita duka, anaknya Ridwan Kamil, anak sulungnya Emil itu hilang di sungai Are di Swiss. Setelah 14 hari pencarian akhirnya ditemukan jenazahnya. Lalu ada di bulan Juni, ini bulan Juni aku juga lupa ingat, cuman yang aku ingat itu adalah ada penemuan planet menyerupai bumi namanya Kepler 452b. Katanya sih bisa dihuni. Ya nggak terlalu menarik lah beritanya ini ya. Lanjut, di bulan Juli yang paling rame adalah Citayam Fashion Week. Kalau nggak salah ada namanya JJ Slebe dan ada yang namanya Bonge. Jadi yang menjadi perhatian adalah ini dari Citayam bawa tren ke SCBD dan itu menyebabkan macet. Jadi ya orang-orang yang di Sudirman itu protes semua ini. Anak-anak gara-gara anak-anak Citayam ini bawa kemacetan ke daerah itu. Dan yang sialnya lagi, JJ sama Bonge ini nolak beasiswa. Nah buktinya sekarang mereka nggak jadi apa-apa kan. Ya kalau kecuali JJ ya, kalau JJ itu dengar-dengar sih dari orang kaya. Dan sekarang di bulan Agustus ada pesulap merah melawan Gus Samsudin. Jadi Gus Samsudin ini dukun di sebuah daerah dan si pesulap merah ini memang pesulap, cuman dia nantang-nantangin para dukun nih. Sebenarnya tujuannya bagus untuk memberikan edukasi ke masyarakat dengan cara ya nantang-nantang dukun ini, membuktikan kalau dukun-dukun itu sebenarnya palsu. Nggak ada tuh
gaib-gaib gitu nggak ada. Nah ini lagi sempat rame nih juga. Terus September ada, ini gimana sih bacanya, Bjorka atau gimana sih. Jadi Bjorka ini mengaku dia bisa ngehack. Nah ya kita pakai logika aja deh. Mana ada sih orang hebat, orang yang bener-bener pro dalam satu bidang ngaku kalau dirinya pro? Enggak. Dan benar aja setelah netizen kurik-kurik netizen mencari tahu, akhirnya didapat kalau memang Bjorka ini sebenarnya cuman ya bocil-bocil biasa aja. Oktober, nah ini nggak berani komen banyak, ini tragedi Kanjuruhan Malang. Ya teman-teman tahu ada sekitar 150-an lebih orang yang meninggal di stadion itu. Di bulan November, nah ini dia di bulan November. Sebenarnya ada dua topik, tapi yang paling hangat itu adalah kebaya merah. Jadi teman-teman tolong biasain kalau memang teman-teman tahu berita tentang kebaya merah atau film-film sejenisnya, tolong jangan dibiarkan gambar gitu aja di grup WhatsApp, kirim grup WhatsApp habis itu menghilang. Jangan, tolong di share linknya juga. Kebiasaan tuh. Terus yang kedua di bulan November itu adalah ada gempa di Cianjur, terus orang-orang di sana dapat bantuannya ada salah satunya dari gereja, cuman itu sama warga Cianjur ditolak dan dicopot itu tulisan gerejanya itu. Padahal sebenarnya kan orang-orang itu bukannya pamrih ya ngasih bantuan, cuman ya itu kan sebagai bukti, sebagai dokumentasi. Ini loh para penyumbang, ini loh kalian udah nyumbang ke gerejaku, ini aku udah beliin tenda loh, aku udah beli makanan loh, ini buktinya. Kan didokumentasi, difoto. Nah biar ada buktinya beneran ya udah dikasih tulisan itu, kan wajar. Terus di bulan Desember terakhir nih ada Piala Dunia. Ya jelas bagi pendukung Messi ya jelas kalian berbahagia, tapi aku pendukung Ronaldo ya cukup sedih sih. Cuman ya harus aku akui kalau memang Messi itu bagus dan Argentina itu sangat amat bagus. Dan sekarang akhirnya ya menurutku sepak bola udah berhenti. Messi udah di masa senjanya, Ronaldo juga di masa senjanya. Apalagi dengar berita duka kalau legenda sepak bola Pele sudah meninggal dunia. Ya gitulah di episode kedua kali ini. Di episode berikutnya aku akan ngasih tips dan trik bagaimana caranya cuti di tahun 2023. Asik nih. Jadi cuti ada 12 cuti, gimana caranya kalian setiap bulan tuh ambil satu-satu cuti tapi dapat banyak liburnya. Aku sih tahu di episode berikutnya. Jadi teman-teman tolong di-share, di-like, di-subscribe. Jangan lupa juga di-follow Instagramku di @gunasatwam. Tunggu di episode ketiga selanjutnya. Secepatnya aku akan taping dan akan upload. Sekian dari aku. Sampai jumpa.